Sudah sampai bait ya. Ya. Tentang salat istisqa. Wa ba'da istisqa'uhu wa dhukarat wa sudda'an umratihi lama qasad. Wa bay'atur ridwani awwal wa bana fiha birayhanat hadha bina. Wa furidal hajju bi khulfil qasma'ah kan fatu qaybarin fi sabi'ah. Wa hadurlah min humuril ahliyah fiha mas'atun nisar radiyah. Thumma ala ummi habibat aqad. Wa maraha an najashi unaqad. Wa summa fi syatin biha hadiyah. ثم اصطفى صفية ثم بنى ومن وقي مهاجرا وأخذ ريحان كان الآخرة قبل إسلام أبي هريرة وبعد أمرة القضاء شهيرة. Misal kita membahas beberapa bait tersebut, kata Nabi ya, kata Imam Abil Izz wa ba'dahu, ini setelah peristiwa tahun kelima Hijriah, masih di tahun kelima juga, istisqa'uhu wa dhukarat. Sudah tahun ke-6 ya. Dan perang Dzuqarat. Nah, istisqa sudah saya sebutkan pertemuan kemarin. Adapun perang Dzuqarat terjadi di bulan Jumadil Awal tahun ke-6 Hijriah. Dikatakan oleh Imam Diyauddin Al-Qurtubi, fa inna ghazwata Dzuqarat kanat fi Jumadil Ula. Dan perang Dzuqarat, perang Nabi SAW ke kabilah sekitar Madinah, kabilah Arab, bukan perang melawan Quraisy, karena perang melawan Quraisy sedikit, tidak banyak. Yang besar-besar misalnya Badar tahun ke-2 Hijriah, kemudian Uhud tahun ke-3 Hijriah, kemudian apalagi yang besar-besar lawan Quraisy, 3 besar. Lawan Quraisy cuma 3 yang. 1 Badar tahun ke-2, yang kedua Uhud tahun ke-3, kemudian yang ketiga apa, perang lawan Quraisy yang besar, final. Apa perang, ada 3 perang Madinah Mekah yang besar, 3 itu nggak boleh nggak tahu nih 3. Pertama Badar, yang kedua Uhud, yang ketiga Khandaq ya, atau Ahzab. Badar tahun keberapa? Badar tahun kedua, Uhud tahun ketiga. Kalau Ahzab tahun keberapa? Penulis memilih tahun keempat. Jadi enak 2, 3, 4. Gampang dihafal. Itu pendapat mayoritas ulama, perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Wal qalbu ma'ilun ilaih. Perang Dzuqarat itu di tahun Jumadil Awal tahun ke-6. Nah, di bulan ini, di tahun ini juga, wasuddan umratihi lama qasad. Nabi SAW dihadang dari umrah. Jadi di tahun ke-6 Nabi SAW bilang ke sahabat, saya mimpi ya tawaf di Ka'bah. Masya Allah. Sahabat bukan main senang dengar Nabi mimpi seperti itu. Ya, Anda itu yang ngomong bukan Nabi pun mereka akan senang karena memang mereka rindu sama Mekah. Ya. Yang bukan orang Mekah aja rindu sama Mekah. Yang belum pernah ke Mekah pun ya rindu ke Mekah. Apalagi orang asli Mekah yang lahir, tumbuh, dan seterusnya di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah karena satu sebab perintah Allah, sekaligus juga karena ada gangguan dari Quraisy. Kemudian belum punya kesempatan. Coba, menurut teman-teman, sejak hijrah ke Madinah, para sahabat main-main ke Mekah nggak? Umroh gitu kali dari Madinah ke Mekah naik Sabko, atau naik kereta cepat? Nggak ada, nggak bisa. Ini mereka sekali ke Madinah terus selama bertahun-tahun. Kalau ini kejadian tahun ke-6 Hijriah, mimpinya Nabi bilang tahun ke-6. Berarti udah berapa tahun kurang lebih mereka nggak ke Mekah? Kira-kira berapa? Berarti 6 tahun kan? 6 tahun. Masya Allah. Waktunya sangat lama, 6 tahun. Luar biasa. Mereka membuncah kerinduannya terhadap Mekah. Mereka bilang, ayo Nabi kita berangkat. Jalanlah mereka, kemudian di bulan Dzulqa'dah. Dan memang orang-orang waktu itu umumnya
berangkat ke Mekah itu di bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah, Syawal. Berangkat bulan Dzulqa'dah dan umrah Nabi penting. Sebentar. Jadi Nabi SAW itu umroh berapa kali seumur hidup? 4 kali. Ya. Haji berapa kali? Sekali. Ya, jadi ada hadis Sahih Bukhari. Kata Qatadah, Sa'altu Anasan, saya nanya ke Anas bin Malik, kami i'tamara Nabi SAW. Nabi umrah berapa kali? Kata Anas, 4 kali. Umratun bil Hudaybiyati fi Dzulqa'dati haitsu saddahul musyrikun. Yang pertama umrah Hudaybiyah. Ya, di bulan Dzulqa'dah ketika kaum musyrikin menghadang. Wa umratun minal amil muqbili fi Dzulqa'dati haitsu shalah. Dan tahun depan bulan Dzulqa'dah lagi. Ya, tahun 7. Wa umratul Ji'ranah id qasama ghanimah. Jadi Hunain. Id qasama ghanimah qala urahu Hunain. Jadi Nabi tahun ke-8 Hijriah, yaitu tahun depannya lagi. Itu umroh di bulan Dzulqa'dah. Ya, ketika Nabi bagi-bagi ghanimah Hunain. Perang Hunain tahun ke-8 setelah Fatu Mekah. Fatu Mekah tahun 8 bulan Ramadan. Qultu itu 3 kali. Baru sebut 3, katanya 4 kali. Ya, karena hajinya nanti haji Nabi sekaligus umroh. Qultu kam hajja qala wahidatan. Kata Qatadah, berapa kali Nabi haji? Kata Anas, sekali saja. Tapi sekali haji Nabi itu hajinya haji apa yang itu haji sekali yang umroh. Ini sekaligus satu ibadah, haji umroh sekaligus di combo. Namanya haji apa itu? Ayo, haji 3 tipe. Ini ada di pelajaran SMA nih. Haji 3 tipe. Ini nggak ada uzur. Anak SMA negeri, anak SMK tahu ini. Anak STM tahu. Ada di pelajaran agama Islam. Bukan tamat tuh umroh dulu baru haji. Nyampe umroh. Kalau haji umroh sekaligus di combo itu qiran, bagus sekali. Haji qiran. Haji ada 3. Tamattu, qiran, dan ifrad. Ifrad haji saja. Habis itu biasanya umroh. Ya kalau haji, ya kalau umroh nggak apa-apa. Tapi hajinya sendirian. Dan datang langsung haji. Itu haji ifrad. Nanti di review lagi. Pelajaran SMA itu penting. Pelajaran saya sering merefer apa saja saya pikir ketika saya menyampaikan sesuatu di anak SMA, anak SMP, saya selalu hadirkan dulu, cari tahu dulu apa yang sudah mereka pelajari di sekolah. Itu juga saya dulu seperti mereka, anak SMP, anak SMA. Nah, jadi tahu apa yang mereka ketahui, apa yang mereka sama sekali blank, nggak ketahui, no idea. Kuliah intinya haji Nabi qiran. Jadi memang ada khilaf, tapi itu yang benar. Dari riwayat jelas menunjukkan hal tersebut. Terlepas dari qiran itu apa? Dia afdhalul ansak atau enggak? Terlepas qiran itu apakah haji terutama atau enggak? Madzhab Syafi'i haji paling afdal haji ifrad. Jumhur haji paling utama haji tamattu. Rata-rata orang kalau haji tamattu hari ini. Termasuk jamaah Indonesia yang madzhabnya Syafi'i hajinya rata-rata tamattu. Karena ya jarang-jarang bisa Bisa ke Mekah ya sekalian aja. Dan tamattu sangat mudah. Walaupun harus menyembelih tapi
relatif sangat. Namanya juga tamattu. Tamattu artinya bersenang-senang. Intinya Nabi haji kiron, sehingga hajinya sekaligus umroh. Makanya terpahami dari sini. Umroh katanya 4 kali, kok disebutin cuma 3 kali. Ya karena hajinya kiron. Paham ya hadis ini ya? Oke. Nah, dari tahun ke-6 Nabi haji dengan para sahabat. Ya kemudian, tapi tertahan. Diblokir sama mereka di Hudaybiyah. Nggak boleh masuk. Kalau sekarang berarti ibarat orang mau haji ditahan, nggak ada tasrih. Mana surat izin hajinya? Nggak ada tasrih. Dilihat aplikasi. Kalau zaman sekarang lihat aplikasi mana, Tawakal, nah, aplikasi Tamarna. Nah, nggak boleh. Mereka masih benci banget sama Islam dan sama Islam. Benci gitu ya. Urusan dahsyat. Dan itu baru mereka kehilangan banyak top. Kehilangan banyak ya, karena perang-perang yang dahsyat setelahnya mereka mulai Badar, banyak tokoh meninggal, Uhud, kemudian perang Khandaq. Itu perang Khandaq perang terakhir Nabi lawan Quraisy. Mereka diserang ya, terakhir tuh. Karena Nabi berdoa, ya Allah, mereka sudah menyerang kita. Setelah ini kita nggak mau diserang lagi oleh Quraisy. Maka nggak ada. Dan itu perang finalnya, perang Khandaq, perang Ahzab. Maka ada beberapa ayat isyarat tentang itu di surat Al-Ahzab. Nabi SAW dihadang di sana, nggak boleh masuk. Akhirnya Nabi kirim, pada udah pakai baju ihram, udah semua, udah siap, udah baju putih. Ya. Karena kan kalau dari Madinah ke Mekah, mikotnya di Dzulhulaifah, di Bir Ali. Itu ke Madinah keluar dikit, ada masjid. Sekarang kalau masjid, dulu belum ada masjid. Ya itu tempat mikot orang Madinah kalau ke Mekah. Kemudian jalan, berkendara gitu ya, berhari-hari, sampai tiba di tempat Hudaybiyah, luar Mekah. Dihadang, nggak boleh masuk. Perlu pakai baju putih semua, ihram. Gimana ya? Ya udah, Utsman kemudian Nabi mengutus seorang untuk masuk ke dalam, menjadi perwakilan menyampaikan kita ini bukan mau perang. Kita bukan mau bikin onar, kita cuma mau umroh. Ini pelajaran besar sebetulnya, teman-teman perlu tahu ya. Pelajaran besar banget. Itu tidak selamanya orang berhadapan dengan harbi, kemudian ya melakukan tindakan yang seperti di medan perang. Enggak selamanya. Ya, itu Quraisy masih harbi. Tapi Nabi mau datang cuma umroh terus pergi. Padahal harbi. Saya sangat aneh sekali kalau ada teori kita hancurkan saja. Nggak begitu. Nabi ini tuh Quraisy masih harbi kan? Iya nggak? Masih jahat sama orang Islam. Akhir harbi gimana? Tidak haram darah. Begitu. Harbi. Tapi enggak begitu. Apalagi tanah haram juga dijaga. Ya. Itulah etika Islam. Masya Allah. Masya Allah. Tapi mereka ini malah tetap menghalang-halangi. Ya udah, Nabi mau kirim perwakilan. Tadinya Umar yang mau masuk, karena Umar paling ya ditakuti, ya disegani. Tapi kemudian Umar sendiri bilang, ya kabilah saya kecil. Umar kabilah apa? Bani apa Umar? Masih ingat nggak? Umar bani apa? Coba ingat-ingat lagi. Abu Bakar bani Taim. Abu Bakar bani Taim. Utsman bani Umayyah. Waktu itu namanya masih Bani Abdus Syams. Populernya Bani Abdus Syams. Nanti lama-lama populer Bani Umayyah. Sama aja. Karena Umayyah itu anak Abdus Syams. Oke. Dan itu Bani besar. Bani Umayyah Bani besar. Bani kuat. Di antaranya Abu Sufyan. Gimana nggak kuat? Sekarang pimpinan Mekah dalam tanda kutip dianggap pimpinan Abu Sufyan. Abu Sufyan Bani Umayyah, Bani Abdus Syams. Kalau Abu Bakar Bani Taim, Bani kecil. Kecil Bani Taim. Ali bin Abi Thalib Bani apa? Gampang. Ya, 4 sahabat minimal tahu. Ali bin Abi Thalib Bani apa? Ali bin Abi Thalib. Oke, ada yang jawab. Bani Hashim bagus. Oh, paling itu kuat itu. Saling saingan. Makhzum, Bani Umayyah, Bani Hashim, tapi terutama Bani Hashim dan Bani Makhzum. Sementara Umar bin Khattab Bani Adi. Bani apa? Bani Adi. Kalau Bani Taim, At-Taimi. Kalau Bani Umayyah, Al-Umawi. Kalau Bani Hashim, Al-Hashimi. Kalau Bani Adi, apa? Nisbahnya. Al-Adawi. Al-Adawi.
Umar dan Bani Adi bani kecil, sama kayak Bani Taim. Dan ini bukti bahwa Islam tuh, ya, bahwa kekhalifahan dalam Islam tuh nggak pakai pertimbangan kuat-kuatan Bani. Lihat Abu Bakar di Nabi dengan isyarat, ya, dan dengan kesepakatan sahabat itu Bani kecil Taim, Bani Taim. Umar setelah itu Abu Bakar tunjuk secara eksplisit dengan surat sebelum beliau meninggal. Ya, diumumkan bahkan. Dan sudah dibayar sebelum beliau meninggal. Sudah ditunjuk. Ya. Bani Adi, Bani kecil. Gitu ya. Itu penting, teman-teman perlu ketahui. Gitu. Oke. Nah, akhirnya karena Umar nggak mau masuk, pertimbangan tadi, ini Bani saya Bani kecil, ntar saya masuk, saya kuat sih. Tapi ya kalau mereka rame-rame, ya nggak ada yang bisa bantu saya. Waktu itu masih, apa ya, kafilah masih sangat kuat. Akhirnya Nabi utus Utsman. Utsman sih. Ya. Utsman Bani Abdus Syams. Satu kerabat sama Abu Sufyan yang ditokohkan besar sekarang di Mekah. Maka masuk. Utsman, apalagi Utsman disegani. Orang bisnismen besar, kaya raya, ya, namanya harum, akhlaknya mulia, gitu ya. Praktis bahkan beliau ya, kalau Umar Ali mungkin ya ikut perang Badar, gitu. Utsman gak ikut perang Badar, jadi soft. Utsman tipikal orang soft. Bukan berarti nggak bisa perang, nggak, tapi tipikalnya soft. Utsman pun ikut beberapa jihad. Saya waktu perang Badar belum nggak ikut karena nyuruh apa? Disuruh sama Nabi jagain anak. Masuk Utsman tapi nggak keluar-keluar. Nah, itulah yang menjadi sebab wa bai'atur ridwani awal wa bana fi habi raihan hadza buina. Bai'atur ridwan. Itu Nabi SAW dan para sahabat lagi ngumpul di pohon, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridho atas orang-orang beriman ketika mereka berbaiat, berjanji setia kepada Engkau wahai Nabi, tahta asy-syajar, di bawah. Sebenarnya Syajaratul Ridwan, baiatnya Baiatul Ridwan. Jumlah sahabat waktu itu ini bisa pas gitu ya. Saya nggak tahu kenapa catatan kakinya bisa pas. Itu jumlah sahabat waktu itu 1.400 orang yang umroh. Bayangin, Anda bayangkan jamaah umroh berapa? 1.400. Ketahan di Hudaybiyah. Itu kalau jamaah umroh hari ini ketahan 1.400 di Bandar Ki Abdul Aziz saja ramenya bukan main itu. Ini ketahan di mana? Nah, di Hudaybiyah. Tahan. Janji semua. Nah, itu ada keutamaan sendiri bagi ashabu baiatir ridwan. Apa janjinya? Yaitu kalau Utsman dibunuh baru perang jihad. Utsman dibunuh berarti dibunuh di tanah haram, di dalam kota. Tanah haram. Ya. Itu berarti mereka melanggar dalam seperti itu, maka boleh. Ini membalas secara setimpal boleh di tanah. Ini janji. Tapi nggak lama kemudian Utsman datang. Alhamdulillah. Tapi Baiatul Ridwan itu perjanjian serius. Tapi tidak terjadi apa yang dikhawatirkan. Utsman datang akhirnya. Lalu udah lama nggak datang. Muncul isu yang tadi. Utsman dibunuh. Utsman datang kemudian bersama Suhail. Ya bersama juga nggak lama kemudian Suhail, ya, tokoh-tokoh Quraisy. Yang terutama waktu itu Suhail bin Amr. Nabi SAW berhusnudzon karena Suhail yang datang. Suhail mudah. Maka kata Nabi seperti urusan kita. Nah, kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah ini setelah Baiatul Ridwan. Yang Hudaybiyah singkatnya adalah Nabi SAW dan para sahabat harus menandatangani perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang isinya ada 4 poin. Poin pertama, Nabi SAW dan para sahabat, ya kita sebut saja orang-orang Madinah tidak boleh umroh tahun ini. Umrohnya tahun depan. Yang kedua, orang-orang Madinah dan orang-orang Mekah gencatan senjata selama 10 tahun. Keduanya tidak boleh perang, termasuk sekutu-sekutunya. Jadi ada sekutu Madinah yang suku-suku pro Madinah, suku-suku ada juga yang lain pro Mekah, itu juga nggak boleh perang. Selama berapa lama? 10 tahun. Dari sini mazhab Syafi'i ambil bahwa muahadah maksimal 10 tahun. Karena itu aktsaru mawarat. Kemudian poin ketiga, kalau ada orang Madinah murtad ke Mekah,
maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan ke Madinah. Poin keempat, kalau ada orang Mekah masuk Islam ke Madinah, pergi ke Madinah masuk Islam, maka harus dibalikin ke Mekah. Kira-kira kasarnya teman-teman lihat isi perjanjian itu merugikan nggak? Terutama poin 3, poin 4 kelihatan banget. Kira-kira merugikan nggak kesannya itu? Gimana? Kalau orang Madinah masuk Islam, orang Mekah ke Madinah masuk Islam harus dibalikin. Orang Madinah ke Mekah nggak dibalikin. Makanya Umar bin Khattab protes waktu itu. Yang Umar bin Khattab itu akan terus mengenang protesnya dia di Baiat di Sulhul Hudaybiyah. Ya, sampai nanti jadi khalifah dia akan ada mengenang. Saya nyesel sekali waktu itu. Protes ke Nabi, gitu ya. Jadi Umar protes ke Nabi. Nabi, kenapa perjanjiannya merugikan seperti ini? Kita benar kan? Mereka salah kan? Kalau kita mati, kita masuk surga kan? Mereka mati, mereka masuk neraka kan? Kenapa? Nabi yang tanda tangan soalnya. Ya, Nabi yang menyetujui seperti itu. Yang menulis Ali bin Abi Thalib. Dan apalagi ke proses penulisan itu, tadinya menulis Bismillahirrahmanirrahim, protes Suhail bin Amr, apa nih? Muhammad Rahman, apa itu Ar-Rahman? Kita nggak kenal. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi setuju. Tadinya tulis dengan Muhammad di Rasulullah. Ada ini perjanjian Muhammad Rasulullah. Protes mereka apaan? Kalau Rasulullah percaya ngapain kita perang selama ini? Akhirnya Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Ya, itu wah momen. Tapi sebetulnya Allah menyebut Sulhul Hudaybiyah dengan Fathan Mubina. Jadi Inna fatahna laka Fathan Mubina bukan Fathu Mekah. Ya. Tapi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Itu Fathan Mubina, kemenangan yang nyata. Yang nyata betul-betul itu kemenangan. Ya, Fathan Mubina. Di antara bukti itu kemenangan adalah karena setelah itu makin banyak orang yang masuk Islam dari orang-orang Mekah. Kenapa? Sebab ada perjanjian damai 10 tahun. Perjanjian damai 10 tahun, gencatan senjata. Stop tuh. Pasti nggak ada perang. Udah selesai. Kondak terakhir. Nggak ada perang. Akhirnya orang mudah. Dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Ya, maksudnya perjalanan wilayah-wilayah tersebut aman. Tadinya wilayah ini orang Madinah mau kemana-mana khawatir ada orang makan nembak, panah, dan seterusnya. Tapi jadi aman. Aman, orang masuk Islam mudah. Oke, tapi kan masuk Islam ke Madinah. Tapi kalau orang Makkah ke Madinah masuk Islam, harus balik ke Mekah. Gak apa-apa kata Nabi. Kalau ada orang Makkah masuk Islam ke Madinah, kan kalau masuk Islam ya pergi ke Madinah terus. Ya Nabi aku masuk Islam. Walaupun bisa masuk Islam di Mekah juga sah juga, cuma ya demikianlah Nabi suruh orang beriman semua hijrah ke Madinah. Waktu itu orang beriman semua hijrah. Karena kalau enggak maka nggak dapat beberapa poin dari hak. Ya. Datang ke Madinah, masuk Islam, pulang ke Mekah, di Mekah menyembunyikan keislaman, atau kalau orang-orang tadi Islam dia menunjukkan saya Muslim. Jadi akhirnya di Mekah banyak orang Islam sejak saat itu, karena masuk Islam ke Madinah balik, Masya Allah. Kemudian juga gimana dengan orang Mekah yang orang Madinah kalau ke Mekah nggak dibalikin? Ya nggak apa-apa kata Nabi. Dia ngapain ke Mekah murtad kan? Mau berpihak ke orang Mekah, ya ngapain balik ke kita merusak? Biar bisa. Gitu. Kemudian gencatan senjata 10 tahun juga dimanfaatkan Nabi karena aman. Jalan sekitar Madinah Mekah aman sekarang. Nggak ada khawatiran orang Quraisy nembak atau sejenisnya. Maka Nabi kirim sahabat untuk berdakwah melalui surat ke negara-negara tetangga. Jadi berarti Nabi udah adalah nih Quraisy dah. Pause dulu, pause ya. Kita sekarang ekspansi ke dakwah lebih luas. Ini kalau pelajaran hari ini sebetulnya adalah ya damainya dunia lah, praktis dalam tanda kutip ya. Oh enggak sepenuhnya, tapi setidaknya cukup damai antara Islam dan agama lain. Hari ini itu bisa dimanfaatkan dakwah. Termasuk tadi semakin banyaknya muslim di wilayah yang bahkan tuh wilayah non muslim hari ini. Itu pesan dakwah besar. Ya, pakai jilbab saja di Amerika itu pesan dakwah besar itu. Wah. Hanya itu hal yang nggak disukai sama orang-orang negara-negara seperti mereka nggak suka jilbab. Karena jilbab itu mengandung pesan dakwah.
Padahal jilbab kan kewajiban untuk aurat. Tapi karena mengan pesan dakwah, mereka nggak suka. Mereka anggap ini pakaian agama, padahal enggak, bukan pakaian agama. Bukan pakaian. Artinya budaya, mereka bilang budaya nih. Islam nggak harus pakai jilbab. Enggak. Ya betul bahwa orang nggak pakai jilbab masih muslimah, nggak murtad selama tidak mengingkari kewajibannya. Tapi itu semua ya memang yang diperintahkan Islam. Ya orang Arab sebelumnya nggak. Kita kembali ke sini, intinya adalah bahwa orang-orang Islam waktu itu di masa damai ini jadi lebih luas berdakwah. Jadi lebih luas berdakwah sehingga aman. Ya. Kemudian juga Nabi SAW jadi bisa di tahun ke-7, tahun setelahnya nanti kita akan ceritakan, menuntaskan urusan dengan Yahudi. Jadi Khaybar yang Yahudi kuat. Intinya banyak hikmahnya dan itu fathah mubin. Apalagi bisa umroh tahun depan, itu luar biasa. Gak boleh umroh tahun ini, umroh tahun depan itu prestasi karena benar-benar terjadi umroh tahun depan. Tapi sebelum kita bicara umroh tahun depan, kita bicara dulu Nabi tinggal serumah dengan Raihan. Jadi kita sudah bahas pertemuan sebelumnya Nabi nikah dengan Raihan. Di tahun kelima, ya. Kemudian di tahun ke-6 baru masuk, baru tinggal serumah. Kita kan fiha wa bana fiha bi Raihan tahadzabu. Di tahun ke-6. Nah, Rasulullah SAW kemungkinan 3 tinggal serumah dengan Raihan. Wallahu a'lam. Kemungkinan kecil ya, dugaan, tapi nggak ada kemungkinan lain Rasulullah. Adalah kata-kata Al-Hafidz Ibnu Hajar wa mata qabla wafati Rasulullah bi sittati asyhar. Belum mengutip. Maksudnya bisa sittati asyhar apa? Qabla wafati Rasulullah bi sittati asyhar. Ada kemungkinan 16 bulan nggak mungkin. Terlalu jauh karena Raihanah meninggal nanti kita sebutkan sepulang Nabi SAW dari Haji Wada. Ayo ke Haji Wada nggak nyampe 16 bulan, hanya 3 bulan saja. Tidak sampai 3 bulan bahkan. Gitu ya. 16 hari mungkin, tapi riwayat menunjukkan itu sepulang Nabi dari Haji Wada. Ya kalau 16 hari sebelumnya berarti 2 bulan setelah pulang Nabi dari Haji Wada. Mungkin, tapi kejauhan kalau untuk dibilang sepulang Nabi. Ya. Wallahu bisa jadi difahami, bisa jadi Sita Tasyir ini usianya. Usia Raihanah saat wafat 16 tahun. Itu tahun 10 berarti itu tahun 10. Berarti kalau ditarik tahun 10, nikah tahun 5, berarti 16 kurang 5, 11 tahun. Berarti Nabi nikah Raihanah usia 11. Dan itu tidak mustahil loh. Sangat banyak yang seperti itu. Nah, tapi kemungkinan bisa jadi belum balik. Contoh misalnya, maka Nabi baru nunggu tinggal serumah sama seperti kasus Aisyah. Dan baliknya mungkin saat itu bukan 11 tahun, 12 tahun baliknya. Sehingga baru dukhul di usia 12 tahun di tahun ke-6. Hijriah. Wallahu a'lam. Kemudian kata Ibnu Abilis lagi, wa furidul hajju bi khulfin fasma'ah wa kana fathu Khaybarin fi sab. Di tahun ke-6 masih ada furidul hajju, haji diwajibkan. Haji diwajibkan bersama dengan perintah, bersama dengan momen Hudaybiyah. Nabi ke Hudaybiyah itu dia wajibkan haji. Dan sejujurnya kalau saya boleh bertadabur, turun surat ini nih Al-Baqarah kata yang Syafi'i, tidak ada perbedaan pendapat dalam asma mukhalifan mimman hafidhu anhu mimman laqitu min ahli ilmi bi tafsiri fi anha nazal bi Hudaybiyah. Ayat ini turun di Hudaybiyah. Allah bilang, ya, laksanakanlah haji dan umroh, ikhlaskan Allah dengan sempurna. Itu Nabi lagi mau umroh di Hudaybiyah dan umrahnya pun gagal tahun itu. Umroh gagal tuh lebih parah ibaratnya ya kalau zaman sekarang ya. Anda umroh dan seterusnya berangkat dari Indonesia, nyampe Jeddah, Anda disuruh balik. Sampai Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Anda suruh balik. Atau Bandara Madinah, Anda suruh balik. Kebayang kayak gitu ya? Udah pakai baju ihram, nyampe, di dekat, suruh balik. Kayak gitu rasanya. Ya. Tapi Allah turunin, tunaikanlah haji dan isi perjanjian Hudaybiyah. Haji umroh tahun depan. Nggak ada haji. Umroh beda. Haji bulan Zulhijjah. Umroh. Bulan Zulqa'dah mereka lakukan. Tapi bisa jadi ini kalau hasil tadabur saya bisa salah. Ini isyarat dari Allah SWT, motivasi buat Nabi
janji besar bahwa nanti Mekah akan pada akhirnya bisa Anda leluasa di Mekah menunaikan haji lagi. Insya Allah turun haji wajib. Jadi justru di momen paling sulit Allah wajibkan haji. Yang kita nggak mungkin, ya Allah umroh aja gagal masa haji. Tapi begitulah. Akhirnya kejadian, benar bisa haji. Tahun 8 udah ada haji. Gak usah nunggu lama-lama. Cukup 2 tahun setelah turun ayat itu. Udah ada haji. Apa lagi? Bahkan ketika dianggap gagal ya Allah sebut itu fathan mubina, kemenangan yang nyata. Ini pesan-pesan optimisme diajarkan Islam, insyaallah. Kemudian perang Khaybar, wafat Khaybar, maka nafas Khaybar hisab ya. Perang Khaybar adalah suatu tempat di utara Madinah. Jadi Madinah utaranya itu Khaybar. Nah, orang-orang Yahudi sudah kita ceritakan waktu itu beberapa kali bahwa dia ada 3 kabilah besar di Madinah. Kabilah apa aja tuh? 3 kabilah besar Yahudi di Madinah. Gak cuma mereka sih, tapi itu yang besar. Kainuka sih. Oke, Banu Qainuqa. Terus? Bani Nadir. Sama Quraidah. Quraidah, bagus. Banu Qainuqa, Banu Quraidah. Itu urut ya. Qainuqa terusir tahun 3. Tahun 3. Kemudian tahun 4 Bani Nadir. Kemudian kalau dia katakan perang Khandaq tahun keempat seperti pendapat penulis, berarti tahun keempat juga Bani Quraidah diusir. Nah, yang terusir ini itu mereka ke Khaybar. Sebelum mereka ke Khaybar pun di Khaybar sudah banyak orang yang sudah kuat, karena memang itu wilayah di mana dulu orang-orang Yahudi setelah diusir Pangeran Titus Romawi, ya, Kaisar Romawi nggak suka sama Yahudi, mereka diusir, bahkan dihancurkan. Yang mereka sebut Solomon Temple dibakar sama Romawi. Mereka terpencar. Di antara tempat hijrah mereka adalah Madinah dan sekitarnya, karena Madinah dianggap paling cocok. Tapi mereka tetap bikin peradaban besar di Khaybar. Dan mereka bikin benteng yang gede-gede, besar-besar, luar biasa. Ya. Maka itulah Khaybar. Ya. Khaybar. Kata Imam Syekhul Islam Taimiyah, ini Syekhul Islam. Jarang-jarang kita ngutip dari Imam Syafi'i dan Syekhul Islam Taimiyah. Kata Imam Taimiyah, fa inna Khaybar ba'dal Khandaqi sanata 7 wa ba'dal Hudaybiyah sanata 6. Khaybar itu setelah tahun 7, Hudaybiyah tahun 6. Wa hadza minal mutawatir inda ahli ilmi, kata beliau, ini termasuk mutawatir kalangan. Dan perang Khaybar sederhananya Nabi SAW dan para sahabat pergi ke utara, ke Khaybar. Kemudian banyak perang-perang kecil seperti di Khaybar. Ini karena bentengnya banyak, taklukkan benteng ini dulu, benteng itu 2, 3, sampai benteng utama mereka ditaklukkan. Di perang Khaybar, Nabi SAW itu dan para sahabat ya ada mengalami nasakh dalam 2 hukum. Yang pertama pada kasus daging keledai. Tadinya daging keledai itu halal, yang mereka bisa makan. Dan waktu itu mereka memakan daging keledai. Tapi Nabi SAW sebagaimana dalam hadis ini, Nabi SAW naha an mut'atin nisa'i yauma Khaybar wa an aklil khumuril insiyah. Nabi melarang makan daging keledai. Bahkan riwayat lain menunjukkan Nabi minta diumumkan, diumumkan supaya periuk tempat goreng, tempat masak yang isinya daging keledai dibuang, kemudian dicuci. Jadi bukan cuma haram tapi najis, Pak. Ya. Ini cuma haram tapi najis. Kalau segera sahabat lakukan samina wa ta'ana. Enggak ada ceritanya nunggu dulu, ntar dulu. Makan dulu enak. Di tahun itu juga di perang Khaybar, karena cukup lama perang Khaybar, Nabi SAW izinkan mereka untuk nikah mut'ah. Dan sebelum itu juga boleh. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu nikah. Nah, tapi dengan perjanjian ini nikah cuma sementara. Perjanjian nikah cuma sementara. Jadi bilang saat akad jadi nikah bla 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 sampai sebulan. Ya setelah sebulan udah putus. Dan itu nikah mut'ah. Tapi di tahun Khaybar itu tahun 7 diharamkan, diumumkan ya. Naha an mut'atin nisa yaum Khaybar.
dilarang nikah muta. Berarti sampai hari ini nikah muta tidak boleh. Tapi pernah boleh ya. Tapi sudah dinasak, sudah dibatalkan hukumnya tidak lagi boleh. Dan beda nikah muta dengan nikah dengan apa? Dengan kalau kita bahasakan sekarang prostitusi beda. Ya nikah muta nikah, cuma itu saja tadi ada tambahan sampai bulan tertentu, sampai tahun tertentu, sekian lama diperjelas. Tapi ada wali, ada. Jadi Anda jangan bayangkan sahabat gimana nih awalnya boleh nikah muta. Yang nikah muta tuh jelek banget, enggak, kamu nggak jelek banget. Iya sekarang haram, dan sekarang menjadi syiar kelompok tertentu di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Thumma ala ummi Habibatin aqad wa mahraha anhu Najashi naqad. Sebenarnya nanti kita lebih tepatnya bahas setelah perang Khaibar selesai. Kita selesai ini dulu. Wa summa fi syatin min hadiyah thumma stafa safiyatan safiyah. Nabi diracun. Wa summa diracuni fi syatin di kambing. Jadi ada daging kambing. Dia hidangkan selesai perang Khaibar karena Nabi menaklukkan Khaibar, mereka menyerah, maka Nabi diundang makan-makan di dalam benteng. Makan-makan di dalam benteng. Lagi makan ya, bayangin nasi kebuli gitu ya, ada kambing, dibawakan kambing. Kemudian Nabi coba. Ya. Kemudian Nabi diberitahu Allah itu ada racun. Nabi sudah merasakan sedikit. Karena Nabi langsung ya keluarkan lagi dan bersihkan mulut. Tapi udah ada sahabat satu orang yang terlanjur makan. Dia menikmati, meninggal. Heboh lah langsung. Wah, berarti ini mengandung apa? Racun. Panggil kokinya, dihukum. Perempuan. Summa fi syatin biha hadi. Dan Nabi SAW, sebagaimana ada sebagian riwayat, di antara sebab penyakit beliau termasuk pengaruh racun yang tadi. Karena sedikit Nabi sudah menyicipi. Walaupun dikasih tahu Allah, tapi sudah sedikit tercicip. Sehingga kata Rasul ketika sebelum meninggal dunia, SAW, dia bilang, saya masih merasakan efek dari racun ada di Khaibar. Tsumma stafa Safiyah dan Safiyah. Dan memang sebelum itu kita harus tahu ya, Yahudi memang demikian. Jangan terlalu banyak percaya. Hari ini heran kita dengan orang yang terlalu banyak pengalaman track record buruk mereka mudah sekali percaya. Giliran sama orang soleh, nggak percaya. Suuzon sama orang soleh. Orang soleh yang komitmen, yang jaga amanah. Suuzon. Ada orang seperti itu. Kalau sama orang Yahudi, percaya mudah. Orang Islam, suuzon. Penuh kebencian. Hati-hati nih, nggak boleh. Ya kita husnuzon kita dengan orang lain. Tapi jangan terlalu luas, ada kewaspadaan. Sini terbukti Yahudi berkhianat. Padahal sudah kalah perang. Berkhianat. Tapi alasan juga kata si kokinya, saya mau ngetes kamu nabi atau bukan. Karena kalau kamu bukan nabi, kamu akan benar-benar itu nggak dikasih sama Tuhan. Ya, insya Allah. Nah di perang Khaibar Nabi dapat tawan. Ini dan para sahabat. Kemudian ada sahabat ya Dihyah bin Kalbi, Dihyah al-Kalbi. Itu dapat bagian ghanimahnya adalah Sofiyah. Jadi ghanimah bisa berupa hamba saya. Masih ingat ya kalau kemarin Juwairiyah itu pertama jadi milik siapa? Thabit bin Qais. Sama Thabit bin Qais kemudian Juwairiyah minta untuk dimukatabahkan. Maka dia okekan tapi nggak punya duit, minta ke Rasul bayarin. Dan Rasul kemudian merdekakan dan Rasul nikah Juwairiyah. Thabit bin Qais. Kalau di sini yang dapat ghanimah berupa Sofiyah adalah siapa tadi namanya? Dihyah al-Kalbi. Dan Sofiyah kemudian karena anak pemimpin kaum, para sahabat juga merasa nih kalau ada anak pemimpin kaum ya bagusnya untuk Nabi saja demi penguatan dakwah dan seterusnya. Mereka paham. Ya. Maka akhirnya dinikahi oleh Nabi miliki dulu, kemudian Nabi merdekakan, Nabi nikah. Dan itu semua akad dalam proses walimah masih di Khaibar. Kata Sofia, anak ingat kata ini dulu. Umarah dari Aminah binti Abi Qais al-Ghifariyah. Anak dan nisa illati zafafna Sofiyah ila Rasulullah SAW. Saya termasuk wanita yang mendandani Sofiyah. Jadi Sofiyah tata rias. Kemudian Sofiyah bilang, "Fasami tu atakul ma balagtu sab'a asyrata sanatan yauma dakhaltu ala Rasul." Aku belum berusia 17 tahun saat
Nah, tinggal serumah dengan Nabi SAW. Berarti usia saat nikah 16 tahun. Belum 17 tahun, berarti 16 tahun. Ya bisa dipahami seperti itu. Dan Sofia sama seperti Juwairiyah, ya nasab mulia, kemudian terkenal. Cuma bedanya adalah Sofia bukan orang Arab. Sama seperti Rayhana. Rayhana bukan orang Arab, ini orang Bani Israel. Sofia juga. Rayhana Bani Nadir. Ya. Sofia Yahudi Khaybar. Yahudi. Dan menarik, ada kalau kita baca kisah di Tabaqat Kubra saat itu para sahabat istri-istri Nabi itu ketika Nabi nyampe dari Khaybar, karena mereka nggak ikut ke Khaybar, itu pada kepo, pada stalkingin siapa? Sofia. Mana Sofia? Dan Sofia radhiyallahu anha banyak sekali cita-citanya dan cukup bisa membuat cemburu banyak istri Nabi. Masya Allah Sofia, ya ini berarti akhlaknya bagus, ya, dan penyabar gitu ya. Kalau nggak, ya, dan istimewa Sofia. Dan Sofia pernah merasa tersinggung, ya, sedih karena dicemburui seperti itu. Bahkan pernah Nabi mendengar langsung, ya, salah seorang istri beliau itu ngomongin fisiknya Sofia di depan Nabi. Sofia nggak tahu, tapi ngomong di depan Nabi. Sofia tuh begini, bukan min Sofia anak kada. Sofia tuh begini, pendek maksudnya. Ya kan bukan orang Arab. Orang Arab lebih tinggi dari orang Bani Israel. Sampai hari ini pun demikian. Tapi Nabi marah kepada istri Nabi tersebut, kemudian mengatakan, "Laqad qulti kalimatan law muzjat bima'il bahri lama zajat." Kamu sudah mengatakan satu kata atau kalimat yang kalau dimasukin ke laut itu kotor laut. Jadi hati-hati. Ngomong gitu aja padahal. Nggak ngomong, cuma hasbuka min Sofia nahakada. Cuma pakai isyarat. Nabi bilang, kata-kata kamu bisa mengotori laut, mencemari laut. Kan Nabi hibur Sofia dengan mengatakan, kamu jangan sedih, ya. Suami kamu Nabi, ayah kamu Nabi, paman kamu Nabi. Maksudnya suaminya anak Rasulullah Muhammad, ayahnya Nabi Harun, pamannya Nabi Musa. Oh, mantap kan? Masya Allah. Oke, udah habis. Ya segitu. Saya cuma sampai segitu. Ya, soalnya setelahnya ada materi terlalu dalam. Nah, cukup beralih, kalau ada pertanyaan boleh. Nah, setelahnya tuh tahun-tahun setelah, ada beda tahun lagi. Silakan. Ketika dia menikah muta, bekas sahabat yang pernikahan tersebut ada, kemudian di fasakh nikah, dan talak, namanya di fasakh. Bagi yang memang sudah berakhir atau diteruskan ada, jadi sebagian, tapi nggak terlalu banyak. Nah, itu mungkin bagus kalau diteliti siapa saya sahabat yang menikah muta waktu itu. Tapi ada riwayatnya nikah kemudian, dan nikah muta awalnya juga disyariatkan karena kebutuhan sahabat merasa sulit pergi jauh, jadi diperkenankan. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan. Paman Sofia, pamannya Nabi Musa. Maksudnya ayah itu Nabi Harun, ya. Karena Nabi Musa kan saudara Nabi Harun, jadi paman. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada pertanyaan yang dititip boleh ke Bang Bilal. Oke. Iya, silakan. Kalau nggak cukup, mungkin. Saya agak pusing hari ini. Ada lagi di chat, Ustaz. Oke, lagi. Bismillah. Sofia seumuran dengan Aisyah berarti ya, Ustaz? Dari akhir Coba dihitung. Sofia nikah tahun 7, umurnya 16. Aisyah tahun saat, ya, sebelum 6 tahun. Tahun 1 9. Coba 6
9 tambah berapa tuh? Tambah 7, 16 sih benar, seumuran. Pantesan ya. Ada berapa hadis terkait mereka. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Benar juga. Ya, seumuran. Seumuran. Totalnya itu istri Nabi berarti ada, bentar saya 12 berarti. Total 12. Ya memang ada pembahasan khusus tentang berapa orang yang gagal jadi istri Nabi ada. Tapi yang ya benar-benar gitu ya. Jadi istri 12. Satu Raihana khilafnya dahsyat. 12. Ini 12. Jumlah anaknya berapa yuk? Dia kan udah sering diulang-ulang cuman. Di awal juga ada. Berapa jumlah anak Nabi? 7 Ustaz. 7, betul, 7. Mana baitnya, gimana baitnya? Wabulduhu minha khala Ibrahim fa awalul qasimu hajat takrim wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthum min lahunna khatim wa Thayyibut Tahiru Abdullahi wa wakila kullu ismin li fadin zahi. Itu dia bait. Ya, jadi 7. Terus kan 7 anak. Oke. Abdul Muttalib atau Abdul Muttalib? Abdul Muttalib. Mufta'il. Abdul Mufta'il. Muttalib. Oke. Ya, ada lagi. Apa Royhana menikah sesuai dengan adalah janda? Iya betul. Royhana sebelumnya sudah, kan ada riwayat kemarin. Sudah. Tapi kan saya sudah sebutkan itu dia statusnya ya belum berkhulwat atau budak waktu itu. Budak. Jadi sudah. Coba ya kita lihat riwayatnya. Saya sampaikan di pertemuan sebelumnya seperti ini. Jadi beliau. Iya, namanya Al-Hakam. Ya, sudah menikah. Karena Raihana itu bintu Zaid bin Amr bin Khunafah min Bani Nadir mutazawijatan rajulan minhum yuqalu Hakam. Ya, mungkin menikah sudah. Karena belum tentu. Waktu itu biasa, kadang menikah belum balik tuh hal yang biasa. Istri pertama Rasul Khadijah, istri terakhir wa aqdu Maimunah takana al-akhir. Maimunah. Yang statusnya janda semuanya kecuali Aisyah. Semuanya. Tanpa terkecuali Aisyah saja. Oke. Siapa yang bersaksi? Oke, udah. Terakhir Maimunah. Wa aqdu Maimunah takana al-akhir. Wa qablu Islam. Tadi mana sih kok nggak ada cerita? Saya belum ngasih tahu cerita nikahnya ini sih. Ummah Habibah. Oh iya. Ini dia nih. Enggak belum selesai pengajian. Tadi lo. Pantesan saya mikir mana ya? Masih ada kok belum jam 5. Iya, makanya enggak maksud saya kenapa selesai tadi ya? Tadi di skip dulu bahas perang apa gitu. Oh, ini nih. Enggak. Ummah Habibah. Ya tadi duluan udah ya. Oke, ya. Ummah Habibah belum saya ceritain. Ini bahaya kalau kelewat nggak kebahas. Nah, Ummah Habibah ya. Ummah Habibah itu, ini kita balik lagi pengajiannya. Jadi kata penulis Mu'abilis Nafi itu ma'ala Ummi Habibatin aqad wa marha'an Najasyi wa naqad. Ummah Habibah itu istri istimewa nih. Kenapa? Karena beliau adalah anaknya Abu Sufyan. Anaknya siapa? Abu Sufyan. Ummah Habibah namanya Romlah. Nama asli beliau Romlah binti Sokhr. Sokhr itu nama asli Abu Sufyan. Abu Sufyan Sokhr bin Harb. Ya. Nah, nikahnya ini menarik. Kalau zaman sekarang mirip nikah jarak jauh, tapi nikah jarak jauh sebentar saya share screen. Bukan nikah jarak jauh. Nah, okay. Bukan nikah jarak jauh. Karena ya kalau nikah jarak jauh nggak ada telepon gimana? Nggak ada WhatsApp, nggak ada Zoom. Hari ini bisa jadi ada ulama boleh dan nggak sedikit. Waktu itu nggak ada kayak gitu kan teknologi. Terus gimana nikahnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Gimana nikahnya? Tuh lihat nih. Fatazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya indahu. Nabi nikah dengan Ummu Habibah
dibantu oleh Najasyi, Raja Habasyah. Ummu Habibah masih di Habasyah. Jauh loh, Madinah dan Habasyah. Dan misalnya anggaplah Addis Ababa. Jauh. Ya, gimana nikahnya? Pakai Zoom. Pakai surat. Oke, pakai surat lama, ijab kabulnya lama. Gimana nikahnya? Bang Bilal gimana? Tahu Ustaz. Ada yang tahu nggak? Enak. Diwakilkan, ya betul sekali. Terima kasih banyak, Kak Syarahita. Iya benar, diwakilkan. Jadi Nabi minta diwakilkan. Kalau wakil ya jarak jauh sih, pewakilannya jarak jauh, nggak masalah. Artinya lama sedikit nggak masalah nyampe surat. Tapi kan akadnya langsung. Sama nih mirip-mirip kalau zaman sekarang, bagi yang ingin warok ya, warok sekali. Misalnya jual beli emas, kan harus kontan. Gimana kalau jarak jauh? Ya diwakilkan. Itu bisa. Bagi yang ingin warok ya. Keluar dari Presiden 98 boleh, tapi fatwa DSN boleh. Jual beli emas dicicil boleh. Apalagi cuma tertunda seperti itu. Oke, Ummu Habibah seperti itu. Dan mahar yang Ummu Habibah dibayarin sama Najasyi sebesar 4.000 dirham. Coba nih. 10 dirham tuh 1 dinar waktu itu kurang lebih. 10 dirham 1 dinar. Berarti 4.000 dirham 400 dinar. Oke. 1 dinar tuh 4,25 gram emas murni, 24 karat, 4/4. Anggap 1 dinar berarti sekarang kurang lebih anggap 4 juta rupiah. Anggap 1 dinar berapa? 4 juta rupiah. Oke, kan 4/4 gram. Kalau 1 gram 1 juta, ya anggap 4/4 4 juta. Itu 1 dinar. 400 dinar berarti 400 kali 4 juta. Berarti berapa? 400 kali 4 juta. 1,6 miliar, 1,6. 1,6 miliar. Itu mahar itu sebanyak itu. Yang bayarin Najasyi sih. Jadi kata Aisyah nih. Atau enggak, nih dari Urwah keponakan Aisyah. Dari Ummu Habibah, anak kana tahta bil. Ini dicerita. Wa inna Rasulullah tazawaja Ummu Habibah wa innaha bi ardil Habasyah. Nabi nikah dengan Ummu Habibah, beliau masih di Habasyah. Zawajaha iyahu Najasyi. Najasyi bantu bayarin mahar. Wa maharoha 4,000. Dan mahar dimaharin 4.000 dirham tadi. Jahaza min indi. Kemudian ditambah hadiah lagi, serahan. Bahkan di sini kita kan walam yursil ilayhi rasul bisyai'in. Nabi enggak ngirim duit apa-apa, dibayarin 4.000 dirham. Oke, 1,6 miliar. Terus kata Ummu Habibah, wa kana muhur azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam 400 dirham. Adapun mahar istri Nabi yang lain 400 dirham. Beliau cerita jadi mahar istri Nabi yang lain 400 dirham. Coba 400 dirham berarti 40 dinar. 40 kali 4 juta berarti berapa? 160. Gede juga ya, sama Masya Allah, istri Nabi yang lain 160 juta. Astagfirullah. Ya, Masya Allah. Ya tapi itu Nabi contoh seperti itu ya. Mau ngikutin sunnah Nabi nggak? Gimana? Sempurna ngikutin sunnah Nabi. Gimana? Antum nggak? Gimana Bang Bilal? Ustaz. Mau ngikutin sunnah Nabi? Lu nggak? Sepersis-persisnya mau nggak? Mau ya, coba. Tapi ini maharnya 160 juta rupiah. Oke. Insyaallah. Itu yang lain, istri Nabi yang lain. Adapun Ummu Habibah maka 4.000. Ya nih tadi ya, 1,6 miliar. Oke. Ada lagi. Usia Ummu Habibah itu berapa tahun? 37 tahun. 37 tahun. Sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, ulidat qabla al-bi'tsati bisa ba'da 10 'am. Beliau lahir 17 tahun sebelum Nabi jadi nabi. Jadi 37 tahun saat nikah. Kalau gitu untuk itu 37 tahun. Ya. Ada pertanyaan tadi. Sebentar saya lihat waktu dulu. Ya. Lebih enak ini ya nyantai ya, nggak terlalu berburu. Tapi pertemuan jadi agak lama. Saya mohon maaf.
Mau tanya kalau alasan Rasul menikah dengan janda itu mengapa ya? Karena hanya Aisyah yang bukan janda satu Rasul. Oke. Ya, alasan sungguhnya kita nggak terlalu bisa mendapatkan. Tapi kalau melihat kasus-kasusnya beragam sebetulnya. Ada misalnya penguatan dakwah seperti kasus Juwairiyah dan Sofia. Nabi menikah dengan anak dari apa? Dari kepala suku. Sofia anak kepala Yahudi Khaybar, Juwairiyah anak dari kepala Bani Musthalib. Itu sendiri pesan dakwah. Sampai Bani Islam, Khaybar juga jadi wilayah kaum muslimin waktu itu. Pesan dakwah. Atau misalnya karena suaminya pada meninggal, seperti kasus Ummu Habibah, suaminya meninggal di Habasyah, kemudian Ummu Salamah, Abu Salamah meninggal suaminya setelah jihad perang Uhud, kemudian Saudah pun seperti itu, suaminya meninggal sepulang dari hijrah Habasyah waktu di Mekah. Kemudian Hafsah, suaminya meninggal juga selepas perang Badar. Jadi seperti itu. Dan Nabi, kalau nanti coba kita, teman-teman nanti bantu saya juga boleh, dilihat peta mereka tuh beragam. Jadi suku-suku yang dinikahin itu suku-suku strategis. Contoh misalnya nikah dengan Hafsah Aisyah, jelas itu dengan Umar bin Khattab dan Ali dan Abu Bakar, penguatan sendiri. Termasuk Bani Adi dan Bani Taim. Itu pesan dakwah lagi. Dengan siapa? Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu pimpinan terbesar musuh. Waktu itu. Nabi nikah sama anaknya Abu Sufyan. Coba kira-kira mengurangi kebencian nggak? Bakal mengurangi kebencian nggak kira-kira? Mengurangi sih. Mengurangi. Kan Abu Sufyan ngelihat anaknya dimaharin 4.000 dirham. Bukan, ya Allah baik banget nih, ini berkah, si Muhammad nih baik, berkah juga nih. Nanti kemudian, apalagi kalau ternyata Nabi SAW baik banget sama, dan pasti ya, baik sama Ummu Habibah bahagia, bla bla, seterusnya. Abu Sufyan ya, ini menantu baik benar gitu. Tapi kenapa musuh sama saya? Gitu. Akan nanti puncaknya adalah Abu Sufyan masuk Islam. Masya Allah. Bayangin. Saya waktu SD baca Abu Sufyan masuk Islam, kaget saya. Masuk Islam. Kata SD. Saya nggak habis pikir, kok bisa SD. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Sampai musuh besarnya masuk Islam. Umar masuk Islam itu ya luar biasa kan, musuh banget. Terus menikah jarak jauh itu saat akad nikah via video call atau kau? Bisa. Khilaf ulama, ini saya sendiri. Lupa saya fatwa MUI dan tentang ini apa jawabannya, lupa saya. Cuma nanti dicari. Lupa saya nggak ingat. Lagi pusing juga. Pusing. Oke, ada pertanyaan. Kalau memang cuma bisa diwakilkan, dan kalau diwakilkan sah, nggak pakai khilaf ulama, karena sah, karena jelas langsung akad. Kalau online tuh ya ada banyak muskilahnya. Tapi saya bilang tadi banyak ulama modern membolehkan. Apalagi teknologi benar-benar hampir ya sangat maju. Kita pun belajar sekarang udah kayak ada seperti itu. Atau memang cuma bisa diwakilkan, nggak harus. Nah, harus sebenarnya kalau pakai pendapat ulama. Bukannya menikahi gadis lebih utama dulu. Ya, itu Nabi nyaranin begitu. Halla bikran tulaibuha wa tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa enggak gadis? Kalian bisa saling bermain, kata Nabi kepada Mu'adz seperti itu. Tapi Nabi SAW ya kita semua tahu ada pertimbangan-pertimbangan tadi ya. Luar biasa itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan urusan-urusan yang seperti ini pun itu ada pesan dakwah. Mengapa ketika bahas itu lebih tertarik dengan Rasul, tapi aspek dakwah politik terasa kurang? Maksudnya gimana? Siapa yang lebih tertarik? Saya bahas aspek dakwah politik. Ya, orang mungkin ya di Robert Wade. Ya, ya mungkin itu tingkatan kita masih sampai segitu ya. Tapi itu bagus, nggak apa-apa. Penasaran terhadap pribadi Rasul. Maka ada buku-buku tentang itu. Syama'il Muhammadiyah. Buku istilah genrenya genre asy-syama'il. Genre khusus buku nggak cuma punya Imam Tirmidzi, tapi banyak ulama selain genrenya genre syama'il. Ada genre dalail nubuwah. Jadi buku sirah tuh nggak satu model. Ada yang genrenya syama'il. Syama'il itu serba-serbi Nabi. Dan ulama yang di sirah pun perhatian sama isu ini, dibahas detail gitu ya, semampu mereka. Tapi insya Allah saya berusaha, kan sudah saya aspek politik dakwah saya sih berusaha ya. Walaupun kita pengajian singkat jadi nggak bisa dalam banget.
Kenapa sulit terima sama Abu Sufyan? Masya Allah ya. Jawabannya karena saya nggak tahu. Kalau dilihat sejarah ya Abu Sufyan pada akhirnya kendalinya juga melemah, kan jauh. Saya nggak tahu jawaban aslinya. Yang asli. Pada akhirnya juga yang jadi wali bukan Abu Sufyan. Yang jadi wali adalah pimpinan kaum muslimin di Habasyah. Karena Abu Sufyan ya boleh jama umat ya. Ya nggak apa-apa ya, itu tahapan awal terus naik. Bagus. Wallahu misal. Kemudian kita nggak berhenti ngajinya. Terus silakan. Ya. Sekian untuk kegiatan doa hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, sebelum saya tutup, saya menginformasikan bahwa nanti khusus untuk pertemuan 7 dan 8 akan diupload, akan dikirim linknya di grup. Paling telat itu Minggu jam 20.00 ya, seperti biasa. Kemudian mungkin itu aja informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.